Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia, sahabat online, kali ini kita meneruskan cerita sambil ini sambil apa ini Pak? Pruning buah naga. Oh, naga. Taruh yang bener nanti biar ngambilnya gampang. Sana. Nah. Gitu. Ini buah naganya nih nggak tahu kena penyakit, emang harus dari bawah motongnya, dari tempat yang kena penyakitnya ngambilnya. Gitu sahabat. Jadi kemarin kita sampai mana Pak ya? Yang saya punya anak 3, pindah sana pindah sini ya, pindah 3 tempat kemarin ya Pak ya. Kita ulang yang kemarin itu waktu saya mempunyai anak 3. Kemarin terakhir kita di mana Pak ya? Di Metro ya. Kembali lagi ke Metro tahun 2000 tahun 2000 kembali ke Metro kantornya ya Pak ya. Akhirnya nenek ikut pindah ke Metro PP Bandar Lampung Metro ya Pak ya. Itu terus tapi lokasinya tetap di mana itu Pak? Tetap di kanan, pokoknya tetap lokasinya tetap masih ke lokasi juga tetap, tapi nggak kayak waktu di Kota Bumi itu mesti seminggu kali rutin. Kalau yang di situ itu bisa sebulan sekali ngambil laporan aja kita neneknya ke lapangan itu. Dan kebetulan setelah itu kita di Metro terus ya Pak ya, anak-anak sampai SMP, SMA ya, kuliah, ada yang kuliah ya Pak ya. Pokoknya sejak 2000 itu pokoknya di Metro. Terus 2006 abahnya dipindah ke Metro. Saat itu masih anak yang pertama SMA ya Pak ya. Iya. Wah itu rada sedih tuh. Akhirnya pagi-pagi kita berdua naik motor boncengan lewat jalan yang hutan-hutan itu, lewat perkebunan tiap hari pagi sore ya. Akhirnya agak dilepas anak-anak, sudah kita udah nggak punya asisten pula ya Bah ya. Ya udah kita tinggalin gitu. Tapi ya itu waktu itu anak kita yang nomor 1 masih SMA, kita 2006 pindah ya, 2007 terus 2009 Abah bisa kembali lagi ke Bandar Lampung. Tapi si anak mulai kuliah ya Bah ya, di nomor 1 kuliah. Terus yang nomor begitu selesai wisuda yang nomor 1, yang 1 masuk SMA ya Bah ya, ke nomor 2 udah SMA. Nah ya begitu anak kuliah, nomor 2 SMA, yang nomor 3 SMP ya, SMP kelas 1. Nah jadi begitu ya. Memang sih kalau masalah biayanya ya kita pokoknya gali lubang tutup lubang lah, pinter-pinternya kita ya Bah ya gitu. Pokoknya ya kita ibaratnya apa Bah ya, ikat pinggang, yang penting anaknya itu bisa sekolah begitu ya. Waktu itu sempat sih kena ujian ya Bah ya, yang waktu dalam perjalanan hidup itu waktu 2000 berapa itu Bah, yang anak 2 kena demam berdarah itu Bah? 2005 ya, 2005 itu kita kena nomor 1 SMA kelas itu kelas 2, SMA kelas 2, yang satunya SD kelas 3. Semua dua-duanya demam berdarah, cuma yang semuanya berbahaya. Cuma kalau waktu itu kan karena yang satu sakitnya di Jakarta, yang satu sakitnya di Lampung, itu yang nomor 1 itu habis 13 juta itu, masih ingat ya, 13.700.000 siapa ya, 13.700.000 pun itu waktu itu ya. Ini pernah di ini apa waktu 2000 ini abahnya pindah, kita ikut pindah biar masuk suaranya. Ini yang kita ceritain yang ujian dulu, waktu anak-anak kena ujian yang paling berat dari Allah itu, yaitu anak 2 itu masuk rumah sakit 2005.
kita tuh kena pokoknya ujian berat. Anak kita yang nomor 1 itu sakit di rumah sakit Immanuel, demam berdarah ya, karena swasta itu kena 13.700.000. Yang di Jakarta karena darah dibantu oleh pemerintah waktu itu demam berdarahnya. Jakarta lagi wabah. Jakarta kan ya semuanya wabah sih, sama wabah, cuma kan wabah seluruh Indonesia kan demam berdarah waktu itu. Yang nomor 1 itu yang di Sandi itu nama di sini di Immanuel, rumah sakit Immanuel. Saat itu perusahaan kita lagi apa itu ya, lagi pilot. Jadi kita ngalamin juga gantian. Begitu saya pilot berapa tahun, 12 tahun ya. Nah, itu 1997 perusahaan nenek pilot. Pilot itu ya nggak gajian kita. Lama lo nggak gajiannya sampai 12 tahun. Pokoknya 1997 parahnya, nggak gajiannya 2000 sampai 2012 tahun nggak gajian tuh. Tapi karena namanya kerja di perusahaan ya kadang punya duit berangkat kerja, kalau enggak. Tapi sempat pakem juga. Nah di situ kita pernah ngalamin ujian yang seberat itu. Nah yang sebelum itu pas waktu udah neneknya sudah nggak gajian, tapi masih nenek nggak keluar karena memang cari kerjaan seusia nenek sudah nggak bisa, jadi bertahan aja di perusahaan itu sampai 2005 itu posisi neneknya lagi nggak gajian. Itu anaknya nomor 1 sama 3 sakit barengan ya Bah ya, demam berdarah. Yang 1 di rumah sakit Jakarta, yang 1 di rumah sakit Satu minggu. Pokoknya selisih ini nih. Begitu sembuh, begitu yang laki sembuh, ganti yang anak yang di Jakarta opname gitu. Jadi selisih ya pokoknya dengan bulan yang sama. Itu aku masih ingat kwitansinya. Yang itu 13.700.000 yang di Immanuel, yang di Jakarta itu 3.800.000 karena dia pemerintah ya, rumah sakitnya pemerintah nggak swasta. Terus kebetulan dibantu sama bank darah. Darahnya habis banyak dibantu sama bank darah. Ya itu ujian yang terberat. Itu saat itu ujian yang terberat, udah nggak gajian neneknya. Terus gaji abahnya itu masih ya cukup untuk makan, karena memang perusahaan kan gaji kan tergantung perusahaan toh, tergantung perusahaannya baik apa nggak baik kan gitu, lagi kondisinya gitu. Begitu ini alhamdulillah bisa melewati masa kritis semua, walaupun dengan mengeluarkan biaya itu ya kita utang-utang gitu, utang-utang ya dibayar utangnya. Nah, pas 2012 perusahaannya nenek bangkit ya Pak ya, 2012 perusahaan nenek bangkit. Terus 2013 kita dapat rapel itulah ya, tinggal mulang-mulangin aja kita. Wong namanya kalau kita nggak gajian kan kayak gali lubang tutup lubang gitu. Jadi waktu untuk kekurangan apa-apa pinjem, untungnya waktu itu masih ada yang bisa dipinjemin ya Pak ya. Itu pinjem adik yang di Surabaya itu untuk rumah sakitnya si Sandi itu 10 juta itu. Terus terus waktu Putri itu ada yang nyumbang lah 1 juta apa berapa gitu. Putri itu ada yang nyumbang waktu Putri sakit itu. Ya yang lainnya kita cari-cari. Nah makanya pada tahun 2012 nenek dapat rapel sekitar berapa ya Pak? 45 juta ya Pak ya? Apa 50 juta? Ya udah tinggal untuk balikan utang-utang yang sama utang-utang makan. Begitu nenek 2012 belum gajian kan, terus dirapelnya 2013 2014 ganti perusahaannya Abah. Pilot juga, perusahaan Abah pilot nggak gajian gitu loh ceritanya. Jadi begitu nenek gajian Abah nggak gajian gitu, terus diujinya sampai kemarin itu. Akhirnya punya Abah itu 2000 berapa normal tuh Bah? Sebelum pensiun kurang berapa tahun loh Bah ya? 2000 Abah itu 2 tahun gak gajian loh.
Nah apa itu 2 tahun nggak gajian, teman-temannya pada bilang sama saya gitu, gimana ya Bu, kata petani kok sekarang lagi nggak gajian. Percayalah nanti akan pulih. Kenapa? Kamu ingat nggak saya punyanya Indotani aja yang 12 tahun kemarin kita bisa pulih dan aku digaji, alhamdulillah digaji, walaupun ini akhirnya dirapel. Nanti pasti dirapel, nggak tanya. Terus benar ya 2 tahun ya Bah ya, 2 tahun 2016 ya Bah ya. Nah 2016 itu nggak tahu gimana caranya, entah jual apa, perusahaan itu kan biasanya punya apa ya, investasi banyak ya, aset. Nah kayak kita kemarin itu jual aset-aset, saking aset-aset perusahaan kecil-kecil itu jual Indotani itu, bisa pulihnya kembali itu dan bisa gajian lagi. Itu karena izin presiden boleh dijual gitu, izin negara lah boleh dijual saham-saham yang kecil. Jadi akhirnya untuk modal sama untuk gajian, untuk membayar utang yang belum gajian dikasih. Waktu itu masih zaman Pak SBY sih dikasih boleh jual investasi untuk gajian, untuk menghidupkan perusahaan lagi boleh. Akhirnya ya itu bangkit lagi, tapi ya dari jual saham, ya jual saham-saham kecil-kecil. Nah kalau betul-betul pertanian kan juga investasinya banyak, dia banyak, omsetnya tuh banyak, asetnya tuh banyak, kok omset asetnya tuh banyak. Jadi nggak, terus waktu itu ya tempat dia sampai 2 tahun aja. Kalau tempat nenek itu bayangin 12 tahun, karena nenek itu perempuan. Ya itu saya dagang, mulai dagang itu, dagang nasi uduk, dagang soto, yang penting bisa makan perputaran. Karena dipaksa, Abah itu harus dagang kamu, kalau nggak gitu kita nggak bisa. Karena biasa gaji 2, terus anak-anak udah gede-gede loh, udah pada kuliah. Yang berat kan kuliah itu, walaupun punya nggak punya, namanya orang tua ya Bah ya, tetap apa Bah, berusaha kan, gimana caranya, walaupun gali lubang tutup lubang, itu kehidupannya seperti itu. Tapi untungnya rumah kita punya rumah dulu juga utang bank 8 tahun, tapi untung rumah udah selesai, maksudnya udah selesai. Kalau rumah itu 92 sampai 2000 ya Bah ya, akhirnya lunasnya di 2000. Ingat aku lunasnya bank itu bikin rumah itu 2000 bulan 9 ya Bah ya, itu alhamdulillah. Nah waktu, jangan dikira nggak, kita itu nggak punya gelombang. Ya tadi gelombangnya, yang anak sakit, perusahaan bangkrut gantian. Dan dari situ waktu 2000 berapa itu 2016 Abah itu 2014 2016 baru gajian. Terus 2017 2018 nggak taunya gajinya perusahaannya Abah dulu kan kecil, disesuaikan lah dengan gaji pegawai negeri. Akhirnya alhamdulillah lah dari situ, karena nggak taunya nenek dipindah lagi, sudah tua ya, 2018 tuh Bah ya, nenek itu dipindah di tengah hutan. Ya tak jalanin lah, aku pikirin jalanin supaya aku nggak resign. Kalau resign aku kan nggak dapat pesangon. Akhirnya aku jalanin itu berapa Bah ya, 1,5 bulan ya Bah, 1,5 bulan tuh rasanya kayak 1 tahun loh di tengah hutan. Orang seperti nenek itu udah tua harus kerja di tengah hutan belantara kayak gitu. Mana hutannya kan jadi hutan belantara lagi, gara-gara pernah terlantar, kita bangkrut nggak punya modal, jadi anunya itu kembali lagi kayak hutan belantara lagi. Jadi tinggalnya kayak di hutan belantara gitu. Terus kayak nenek-nenek, terus banyak yang teman-teman itu, ya Allah udah tua, mbok ya resign aja katanya. Ngapain sih sampai di tengah hutan seperti itu. Setiap aku upload terus, waktu itu belum ngerti YouTube. Setiap aku upload di Instagram, aku di Facebook, aku di hutan lagi bikin persemaian, lagi bikin ini. Teman-teman itu yang pada bingung, ya Allah mbok wis ta ya mundurkan diri wae to ndang. Akhirnya waktu itu karena Abahnya kembali normal gajiannya, ya kayak gitu, Abah gajian tapi uangnya tinggal nyamplung aja uang, karena kita memang gali tubang. Kebetulan memang waktu itu ada lah yang dipinjemin, nggak kayak sekarang ini. Zaman sekarang ini kan zaman corona ini kan nggak berani pinjem, karena memang udah nggak punya jaminan, terus nggak berani ngapa-ngapa. Ya ini kita dari ini, makanya ya dari hasil yang kita tanam nih seperti ini nih, kita tanamin tuh daun itu apa, untuk lalap, untuk sayur kayak gitu. Ini semuanya sendiri, lele itu panen sendiri kadang gitu sampai. Jadi ya waktu itu nenek 2018 mundurkan diri ya Bah ya, 19
prosesnya itu 2018, tapi anunya tanda tangannya pengunduran diri itu 2019 apa ya Pak ya? Nah itu nenek mengundurkan diri gitu, nenek resign, bahasanya resign. Terus kebetulan karena ada yang nuntut, teman kita itu nggak dapat pesangon, nuntut, dia punya pengacara. Kalau nenek kan nggak punya pengacara ya, dia punya pengacara. Akhirnya dibuatkanlah, karena Mbak Yanti itu berjuang dari penjara, akhirnya kita dibuatin SK. Kalau yang mau resign silahkan, dikasih pesangon. Nah dari situ saya musyawarah, kebetulan anak saya yang Satria itu diterima di Unsri itu. Terus waktu 2018 itu udah mau selesai. Terus 2014 Putri kuliah ya Pak ya, Putri mulai kuliah juga. Jadi Satria itu Satria itu tahun keempat, Putri tahun ke-1. Ya itu berat lagi biayanya. Biayanya berat lagi, kayak waktu itu yang anak pertama tahun terakhir, si Satria tahun pertama, kayak gitu. Pokoknya anaknya karena jangka waktunya 5 tahun itu ketemunya di kuliah loh. Di kuliah itu yang susahnya diketemunya itu ya Bah ya. Dari situ iya ceritanya segitunya. Jadi itulah liku-liku hidup. Artinya memang semua harus dijalanin, harus ya Bah ya. Ya perjalanan hidup semuanya harus dijalani gitu. Jadi hidupnya itu gitu. Syukur karena apa, pertama kita udah punya rumah tempat tinggal itu. Terus Satria itu udah semester terakhir ya Pak ya, udah semester terakhir kuliahnya. Nah si Putri juga baru mulai. Jadi ya udah akhirnya nenek mengundurkan diri. Kebetulan pesangonnya nenek bisa untuk kuliah si Putri itu sampai S1 selesai gitu. Nah pas itu 3 tahun kemudian 2000 berapa Abah pensiun? 2018 atau 2019? Kan resignnya duluan aku. 2019. Nah, kalau nggak salah tempo setahun ya, Bah ya. Tempo setahun atau tempo 2 tahun. Aku resign, kalau aku resign ya nggak pensiun. Jadi umur 54 lah. Harusnya kan pensiunnya aku 57. 54, aku umur 54 resign karena aku nggak kuat lah di tengah hutan. Terus kata anak-anak, ya sudah kalau memang ibu nggak kuat pulang aja, tinggal pokoknya ya gimana, cukup nggak cukup gimana gitu. Ya akhirnya itu ya rapat pesangonnya nenek. Ya kalau ini pesangon, kalau yang udah dapat pesangon nggak dapat pensiun ya. Pesangonnya nenek itu pokoknya untuk menyelesaikan sekolah akhir Satria yang nomor 2 sama kuliahnya S1 yang nomor 3. Jadi alhamdulillah cukup ya Bah ya, selesai cukup. Nah begitu Cukup untuk biaya kuliah. Biaya kuliah cukup gitu, untuk cukup biaya kuliah anak berdua itu pesangonnya. Ya kuliah 4 tahun sih, S1 di Malang, hitung dewe aja. Gitu. Terus si Satria itu kebetulan di Palembang, Unsri gitu, teknik kimia. Kalau yang nomor 3 itu peternakan. Nah sekarang ini lagi ngelanjutin S2, pas lagi dia masuk S2 terus musim corona itu, makanya sekolahnya kuliahnya agak tersendat ya penelitiannya begitu. Jadi akhirnya yaitu ceritanya kita selama merantau itu ujiannya ya kita jalanin, karena memang itu ujian dari Allah. Yaitu semuanya tuh nggak ada yang enak, semua itu memang begitu. Mau udah berkeluarga, mau udah ini, alhamdulillah ya, anak ke-1, anak ke-2, anak ke-3 udah S1 semua ya Bah ya. Jadi gitu. Nah alhamdulillah. Nah terus pesangonnya Abah itu dipakai untuk bikin kontrakan, dapat 2 rumah kecil-kecil lah tipe 45. Tapi begitu selesai dibangun corona, jadi masih kosong ya Bah ya, kontrakannya masih kosong. Itu dari pesangonnya Abah. Dari pesangon itu nggak pesangon aja loh, biasanya kan kita ada jam sostek dana pensiun. Jadi kalau kayak nenek kemarin kan ada dana pensiun, ada pesangon, terus ada
yang BPJS itu loh. Nah ada 3 itu yang untuk kuliah anak nenek yang nomor 3 sampai menyelesaikan semester akhir anak yang nomor 2 gitu. Nah begitu kemarin kita pensiunnya, begitu anak ke S2 diterima di S2, kita lanjutin, kita pikir kemarin dengan kontrak-kontrakan akan lancar itu ya sahabat ya. Akhirnya itu nanti kita ngeploknya nggak ini aja, pokoknya mau pas kegiatan apa mau pokoknya kegiatannya keluarga, kegiatan abah sama nenek ya di rumah ya, di rumah sehari-harian di rumah apa saja nanti kita vlog sambil kalau ada yang nanya untuk cerita lagi. Kita kan mungkin ceritanya nggak komplit gitu. Nah kalau kali ini kan yang itu intinya, tapi bisa dibikin apa ya, pengalaman ya Bah ya, iya. untuk Perjalanan hidup di masing-masing keluarga lah, lain-lain mungkin perjalanannya ya. Pengalaman abah dan nenek begini, mungkin pengalaman yang lain ya begini ya, tapi kita untuk berbagi pengalaman dan untuk bercerita untuk motivasi motivasi yang yang lain. lain. Jadi hidup itu memang pasang surut gitu sahabat. Ya udah kalau kayak gitu mungkin untuk sekian dulu ya gitu. Ini mudah-mudahan kameranya nggak kebalik ini. Kalau kebalik muterin balik ini. Namanya orang tua gitu. Ya udah ya sahabat ya gitu. Untuk sementara ini semoga saja pesan-pesannya untuk sahabat online di Indonesia yang pada posisi sekarang ini Pak, kita harus banyak istighfar, zikir ya, mengingat sama Allah lah. Kalau bisa ya tiap hari baca Quran, karena itu Al-Quran itu semuanya untuk pedoman hidup ya. Jadi kita baca tiap hari lebih bagus untuk menenangkan jiwa juga ya, menenangkan jiwa, dan itu untuk dunia dan akhirat ya. Semoga pengalaman abah dan nenek, semoga sahabat di Indonesia semuanya sekarang ini sehat, semoga banyak rezekinya, dimudahkan oleh Allah walaupun keadaannya sulit, karena sulitnya bukan untuk kita sendiri, untuk kita bersama gitu sahabat. Jadi semoga saja sangat-sangatlah bermanfaat bagi sahabat semuanya. Yang kita minta itu dimaafkan mungkin kalau ceritanya kita belum komplit amat, tapi paling tidak itulah pasang surutnya hidup yang kita alamin. Jadi memang ada senang ada susah, dan akhirnya kita ini ya udah pensiun sekarang ya Bah ya. Nah kebetulan kita ini banyak yang bikin YouTube. Kita belajar berapa bulan Bah? 3 bulan. 3 bulan belajar karena supaya ya kita nanam ini bisa bikin dokumennya tapi di YouTube kan ya Bah ya gitu. Ya udah masa pensiun lah. Ya maksudnya kita masih aktif lah, walaupun nggak walaupun kita pensiun tuh aktif gitu. Maksudnya masih kerja apa aja, nanam apa aja, yang penting bermanfaat gitu ya Bah ya. Iya. Baiklah Bah, pamit lah sekarang, pamit Abah. Sahabat semuanya, abah dan nenek cukup sekian dulu ya. Nanti kalau mau ada cerita suruh cerita di ini ya, komentar di bawah, ceritain yang mana, soalnya kita yang ingatnya ini udah sekarang ya ujiannya ya udah dalam masa nenek di Metro ya. Akhirnya ya udah sampai pensiun, akhirnya nenek itu pokoknya dari begitu masuk sampai pensiun nenek itu pokoknya kerjanya tetap urusannya dengan hutan, di tengah hutan. Kalau Abah walaupun pindah Metro sekali, terus di Bandar Lampung pindah Metro, tapi urusannya dengan kantor ya Bah ya. Iya. Gitu. Oke lah sahabat Indonesia yang kami cintai, kita pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.